Itu diantaranya. Nah, dengan bermodalkan prinsip khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, khairun nas anfa'uhum linnas, khairukum khairukum li ahlihi, baru yang keempat Khairuddin bin Muhammad Soleh. Apa sih Khairuddin bin Muhammad Soleh? Khair tentu sebaik-baiknya. Ad-din bagaimana biar bisa menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Biar menjadi anak yang soleh. Tentu kesolehan ini bukan kesolehan pribadi semata, keluarga semata. Membentuk bagaimana caranya kita bisa membentuk kesolehan sosial. Jadi kalau seandainya kita hablum minallah saja, ya mungkin namanya ya pribadi saja. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus rahmatan lil alamin. Bagaimana caranya bisa hablum minallah, hablum minan nas, wa hablum minal alam. Nah ini yang saya jadikan bahwa hidup ini harus bisa berbuat untuk orang lain. Nah, perjalanan hidup kami selama di Bandung, saya bersama almarhum Buya, dan prinsipnya ada saatnya mengabdi dan ada saatnya berkarya. Saya mengabdi dengan Buya, mungkin satu demi satu teman-teman pada berkeliaran mencari apa dan apa, saya menjadi juru kuncinya di Baitur Rahman. Orang lain ada yang jadi dosen, ada yang jadi guru. Untuk sementara saya jadi juru kunci di Baitur Rahman. Kenapa? Prinsip saya ada saatnya saya mengabdi di pesantren, ya pesantren Baitur Rahman yang didirikan oleh Buya, dan ada saatnya nanti berkarya. Dan alhamdulillah Allah berikan jalan. Allah berikan jalan, Allah bukakan semua itu dengan prinsip bagaimana caranya saya bisa mengabdi ke pesantren, ke umat, dan juga bagaimana bisa berkarya. Berkarya ada saatnya saya mungkin tangan di bawah, dan harus ada saatnya saya atau kami tangan di atas. Di saat saya mengabdi di Buya, ya otomatis saya banyak pengabdian dan pengalaman yang manis, pahit, asam, dan gado-gado lah. Nah itu semua saya jadikan pelajaran. Dan pada tahun 2002 saya diberikan tugas oleh Buya untuk membimbing jamaah untuk menunaikan ibadah haji. Di saat menunaikan ibadah haji itu selalu saya sampaikan dan saya berdoa, dimanapun saya berdoa, ada 4 hal yang saya panjatkan, saya mohon kepada Allah. 4 hal. Kenapa? 4, karena saya anak keempat. 4 ini, 1, ya Allah, saya sampai saat ini belum punya rumah. Sedangkan saya tinggal di Margahayu Raya, orang lain sudah punya rumah dan sebagainya. Saya di Margahayu Raya belum punya rumah, masih ngontrak. Saya pengen punya rumah. Yang kedua, ya Allah, saya mengabdi di Baitur Rahman. Ada saatnya saya ingin berkarya, pengen berbuat. Yang ketiga, ya Allah, saya dilahirkan, dididik oleh bapak dan ibu saya sampai dengan ke tanah suci. Saat ini pengen bagaimana bapak ibu saya bisa menunaikan ibadah haji. Yang keempat, ya Allah, kapan saatnya saya pengen bisa mengabdi kepada umat melalui pesantren. Di mana saja saya akan mendirikan pesantren. Terserah Allah, terserah engkau. Itu yang saya panjatkan di saat menunaikan ibadah haji, terutama di tempat-tempat mustajab, baik itu di Mekah ataupun juga di Madinah. 4 hal ini yang selalu ini. Nah, alhamdulillah ini hanya mungkin sahabat-sahabat tahadus binikmah, bukan maaf, bukan menggurui, bukan menyombongkan. Ini tahadus binikmah kepada Allah. Saya 2002 menunaikan ibadah haji, ternyata pas begitu pulang 2005 saya harus menghadapi tantangan yang begitu berat. Bagaimana 2005 tantangan yang begitu berat? Rumah yang saya kontrak mau dijual. Untuk sementara adik saya, ponakan saya, termasuk anak saya lagi pada belajar di Bandung ini. Saya minta kepada Allah gimana caranya. Ternyata 2005 itu yang seharusnya saya ngontrak rumah, ternyata bukan rumah itu dikontrak. Ternyata Allah berikan menjadi milik sendiri melalui proses-proses yang begitu banyak lika-likunya. 2005
Yang selanjutnya alhamdulillah satu persatu itu Allah kabulkan sehingga saya punya rumah di Bandung. Ya, plus ya kami bangun dengan kos-kosan. Nah, yang selanjutnya saat itu saya mengabdi di Baitur Rahman, nggak ada kegiatan apa-apa. 2007 saya bangun rumah selesai dan kos-kosan ini selesai. Saya pengen melanjutkan kuliah S2. Masuklah saya di PPS Uninus ngambil manajemen pendidikan, magister manajemen pendidikan MMPD itu, yang secara linear mungkin tetap tidak linear. Kenapa? Dari Fakultas Usuluddin Dakwah masuknya ke pendidikan luar sekolah bahkan. Tapi ya alhamdulillah semua itu ilmu yang bermanfaat, semuanya itu bermanfaat alhamdulillah. Nah, 2007 dan 2008 ya Allah berikan yang tak disangka-sangka, ya saya diberikan SK untuk menjadi CPNS 2008. 2009-nya ya alhamdulillah jadi PNS dan kuliah selesai. S2 itu masuk bulan April 2007, sidang terakhir bulan April 2009. Jadi pas 2 tahun pasca sarjana di Uninus selesai. Dan bertepatan itu juga saya langsung diangkat PNS. Jadi dari CPNS dan dapat SK PNS. Itu tahun 2009. Nah, saat itu saya minta kepada Allah, ya Allah, Bapak Ibu saya sudah lansia, sudah usaha dan udah sepuh. Gimana caranya? Saya kumpulkan saudara-saudara saya gimana. Ya, saya berdoa, kami berdoa dengan cara perbanyak membaca sholawat tentunya Ustaz. Baca sholawat, ini cerita yang boleh dikatakan mau diambil syukur, kalau tidak pun juga mangga silahkan. Saya kumpulkan saudara-saudara saya, baca sholawat bareng, mintanya satu. Bagaimana caranya Bapak Ibu bisa menunaikan ibadah haji? Itu di bulan Sya'ban. Bulan Ramadan, tepatnya pada malam 21 Ramadan, malam Jumat. Ya sebagaimana biasa di masjid, kegiatan kami di masjid selama bulan Ramadan. Nah, hari Jumatnya ternyata Masya Allah, Allah berikan ya bapak saya jalan untuk menunaikan ibadah haji. Itu tahun 2009, berangkatnya 2012 bapak saya. Ternyata 2012 itu Masya Allah sahabat-sahabat, saya minta Bapak Ibu haji untuk menunaikan ibadah haji 2002. Berangkatnya 2012. Jadi 10 tahun kemudian. Nah, itu Bapak Ibu saya berangkat. Alhamdulillah 2012. 2013 kami mendirikan yayasan Al-Ikhwan Indonesia Bersatu di Margahayu Raya, karena saat itu kami jadi pengurus DKM Al-Ikhwan. Karena kondisinya ini kita dirikan yayasan itu 2012. Sedangkan yayasan Anak Soleh Al-Amin Al-Marsus itu didirikan pada tahun 2011-nya. Gitu. Ya untuk apa? Untuk modal perjuangan atau alat perjuangan. Nah, tahun 2015 bulan 12 2015 kami mendirikan, mulai membangun pesantren, yang itu boleh dikatakan ya yang keempatnya. Pertama pengen punya rumah, yang kedua pengen punya kegiatan selain di Baitur Rahman, selain pesantren, yaitu ternyata dikasih SKPNS. Yang ketiganya alhamdulillah Bapak Ibu bisa menunaikan ibadah haji. Yang keempatnya sekarang lagi dijalani, yaitu pesantren. Nah, pesantren modal istilahnya apa? Ngelamun, merenung, minta kepada Allah. Kenapa? Karena belajar dari pesantren sampai kuliah rasanya masih kurang. Kenapa? Karena belum keburu, bahkan tidak keburu untuk belajar kembali sebagaimana di pesantren. Tapi saya pengen punya pesantren untuk bagaimana di saat saya ada di pesantren bisa ikut belajar. Apakah belajar mengajarnya atau belajar mendatangkan orang lain. Ternyata alhamdulillah
Di pesantren kami selalu kami adakan pengajian, sehingga apapun yang disampaikan oleh teman-teman para ustadz itu disitulah ya untuk media. Secara tidak langsung mendatangkan mereka itu adalah guru saya yang mengajari ibu-ibu, majelis taklim, santri. Ya, saya pun juga ikut belajar, dapat ilmu di situ. Di situ di antaranya. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kita akan menjadi khairun nas anfa'uhum linnas kalau kitanya sendiri belum menjadi orang yang baik. Sekalipun nama Khairuddin itu adalah nama yang bagus, tapi kan ya masih Masya Allah belum. Kalau anak Pak Haji Soleh iya sudah, tapi menjadi anak yang soleh ya belum. Khairuddin bin Muhammad Soleh. Kalau ada orang yang mengatakan ini bukan anak soleh, bukan, marah. Kalau bukan anak yang soleh atau belum anak yang soleh boleh saja. Tapi kalau bukan anak Pak Soleh marah saya. Kenapa? Ya bapak saya itu adalah Pak Soleh. Itu diantaranya perjuangan di pesantren Al-Marsus yang alhamdulillah sampai sekarang ini masih tetap berjalan sebagaimana yang kami programkan, kami canangkan. Nah, itu modalnya modal apa, ngelamun, apakah modal apa namanya jadi modal yang boleh dikatakan gimana caranya kita bisa berbuat untuk umat, minta kepada Allah. Ternyata di saat manusia berencana atau manusia merencanakan sesuatu, di situ Allah siap melayaninya. Nah, itu diantaranya. Dan sampai sekarang ini masih tetap berjalan. Sekarang ini lagi akhir-akhir membangun rumah tahfidz putri. Dan alhamdulillah kemarin itu ada santri yang sudah hafal juz 30, 4 orang, dibina selama 3 bulan. Ada yang juz 30 sudah selesai, ada juga yang 3 juz, bahkan ada yang sudah 5 juz setengah santri yang hafal Quran. Itu sementara saya sendiri masih banyak kekurangannya. Kenapa? Karena basic kami ya belum ataupun tidak dikoordinasikan bagaimana untuk hafalan. Dulu hafalannya kitab-kitab Jurumiyah, kitab Alfiyah atau Mantik. Alfiyah belum hatam juga. Yang waktu di sekolah Madrasah Aliyah Tegal Buntu, Cilegon dulu, ya kami 3 kitab yang kita hafal. 1 kitab ilmu mantik, yang kedua Muhammadiyah Waliyah, yang ketiga mantan tarbiyah, mantan rahbiyah. Mantan rahbiyah. Jadi untuk yang ilmu mawaris itu diantaranya. Jadi alhamdulillah modal-modal itu semua untuk memotivasi. Jadi santri-santri kami yang alhamdulillah kemarin hari Senin itu tasakur binikmah, hataman, ada yang hatam baca Al-Quran dan juga ada hatam juz 30 hafal. Itu ya, mungkin ada program kembali nanti akan ada wisuda ataupun juga hataman yang 3 juz insyaallah. Ini salah satu diantaranya teman-teman sahabat Nihwan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjuangan kita ini selalu mendapatkan ridho, bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah karena prinsip kami bagaimana bisa bermanfaat bagi diri, keluarga dan juga sahabat-sahabat, bagaimana caranya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami punya program juga, cara mudah untuk menunaikan ibadah umroh. Cara mudah untuk menunaikan ibadah umroh. Gimana caranya? Ya tentu harus selain melihat brosurnya dan bertanya langsung kepada saya. Insya Allah Allah berikan jalan kemudahan. Kenapa? Karena kita punya prinsip banyak jalan menuju surga, banyak jalan menuju tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Insya Allah termasuk Ustadz Nihwan ini bisa menunaikan ibadah umroh. Mudah-mudahan beliau pun juga nanti akan berangkat kembali bersama kami dengan cara ini. Kenapa? Karena Allah memberikan kemudahan untuk untuk hambanya, bagaimana caranya biar dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata saya ambil hikmahnya, di mana hambanya itu mau berbuat kebaikan, Allah selalu fasilitasi. Adapun ada tantangan, itu tantangan untuk pemanis, penyeimbang. Karena Rasulullah pun juga sama, diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah, dan juga Abu Jahal, Abu Lahab untuk mengimbangi, biar perjuangan Rasulullah itu seimbang, berimbang, dan Rasulullah selalu dekat dengan Allah dan waspada kepada para pembenci-pembencinya, maka perjuangan Rasulullah itu sukses. Soal ini Pak Kiai, Kang Kiai,
untuk pembebasan tanah, untuk bahan-bahan bangunan, kira-kira ada kendala nggak itu selama proses pembangunan? Pertama, dulu tahun 99 saya beli tanah 10 kali 10 meter, kecil sekali, sebagai modal awal. Bismillah, pengen punya lembaga. Nggak tahu apakah rencana apa di situ atau dimanapun berada, rencana saya pengen mendirikannya. Ternyata benar, Allah merencanakan itu, ya Allah berikan kemudahan. Jadi di saat beli tanah 10 kali 10, tahun berikutnya nambah lagi. Nah, itu di antara di saat pembukaan mulai, ya alhamdulillah, di saat saya ngomong dengan sahabat-sahabat, ya sahabat-sahabat ini masya Allah banyak mendukung. Kenapa? Karena tanpa dukungan sahabat-sahabat, tentu teman-teman para agnia, para jamaah majelis taklim, ya tentu saya secara pribadi tidak bisa berbuat apa-apa. Tetap minta kepada Allah, karena Allah maha segalanya. Ya Allah, gimana caranya? Ternyata di saat kita banyak bertanya kepada Allah, di situ Allah memberikan banyak solusi. Sebagaimana Allah sampaikan, inna ma'al usri yusro. Di mana ada masalah, ada kesulitan, Allah berikan banyak solusi. Nah, tentu sekarang ini hadirin rahimakumullah, sekarang alhamdulillah masjid dan pesantren sudah mulai ada dan sudah berjalan. Sekarang mau pembebasan lahan yang lumayan biayanya besar, karena lahan ini berdampingan dengan masjid dan pesantren kami. Tentu bagi kami rasanya wajib dimiliki. Kenapa? Satu, untuk pengembangan pesantren. Yang kedua, kalau tidak dimiliki oleh kami, tentu akan diambil orang lain. Kami akan terganggu, kegiatan pesantren akan terganggu. Oleh karena itu, mohon dorongan doa, bantuan dukungannya kepada sahabat-sahabat Nihwan TV tentunya. Mudah-mudahan tanah yang sedang kami programkan ini, istilahnya wakaf berjamaah ini, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu harga per meternya itu Ustaz hanya 250.000 per meter. Dari sana Boleh semeter gitu ya, boleh semeter, boleh 2 meter, boleh 10 meter, bisa saja. Yang sedang kami programkan itu ada kurang lebih 8.000 meter. Ya, sekarang ini yang sudah terkumpul sepertiga daripada uang yang kami kumpulkan. Rencananya ya mudah-mudahan tahun-tahun ini, sebabnya ya kami mengajak umroh dengan sahabat-sahabat ini, mudah-mudahan ada jalan rezeki, jalan kemudahan, ya sehingga tanah itu jadi milik pesantren. Mohon doanya saja. Mungkin tentang sekolah-sekolah yang ada di Al-Marsus. Nah, sahabat iman, sahabat Nihwan TV yang dimana saja berada, pada tahun 2015 mulai didirikan bulan Desember. Pertengahan tahunnya 2016 kami menerima murid Raudatul Atfal, dan sekarang sudah meluluskan murid sampai dengan yang sudah SD kelas 4 Ustaz. Jadi semenjak itu kami mendirikan RA Raudatul Atfal, dan sorenya TPQ, Taman Pendidikan Quran sore. Dan alhamdulillah setiap tahun itu ada istifalan istilah di kampung itu. Dan juga majelis taklim yang kami sediakan itu dulu 6x6, yang biasanya majelis taklim itu ya di bawah 50 orang. Ternyata antusiasme masyarakat di sana butuh sekali dengan kegiatan pengajian ini, yang sekarang jamaahnya yang saya lihat di Setambuk adik saya itu ada 196 orang. Itu yang rutinitasnya kurang lebih dalam setiap pengajian itu ada 100 orangan. Jadi salah satu diantaranya bukan untuk kesombongan dan lain sebagainya, tapi saya lihat ya animo masyarakat amat sangat butuh siraman rohani. Kenapa? Siraman jasmani banyak sekali dari berbagai macam aspek. Untuk sementara siraman rohani amat sangat dibutuhkan oleh mereka. Dan yang ketiga sekarang ini santri
santri yang sudah menjadi santri mukim yang kami alokasikan, kita programkan untuk para pembaca dan penghafal Quran. Setidaknya kalaupun tidak hafal, setidaknya bisa baca Al-Quran dengan benar dan baik. Nah ini ya alhamdulillah yang mukim itu ada 25 orang Ustaz. Terus di sana istilahnya kami programnya bagaimana santri ini bisa ngaji dan bisa ngejo. Malam belajar untuk bisa ngaji, siang belajar untuk bisa ngejo. Karena kalau bisa ngaji saja tidak bisa ngejo nanti bahaya. Kalau bisa ngejo saja tidak bisa ngaji ya sangat bahaya. Maka santri harus bisa ngaji dan bisa ngejo. Programnya 3T. Santri bisa berternak biar bisa ngejo. Yang kedua bisa tani. Yang ketiga bisa bertoko. Di saat santri ini nanti lulus, tidak bawa-bawa emak melamar ke sana kemari. Kenapa? Ilmu tani sudah ada. Ilmu ternak sudah ada. Ilmu toko, bagaimana dia bisa bertoko? Kenapa? Rasulullah itu kan berdagang. Itu diantaranya. Terus lagi tani, ya manusia ya sumber hidupnya itu dari tani. Ternak berarti manusia ya harus bagaimana caranya mengembangbiakan dan untuk menghasilkan. Nah ini 3T. Tani, ternak, dan toko. Nah, sahabat Nihwan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kami tanamkan ke santri ada 5K yang kami tanamkan untuk santri itu. Pertama, prinsip kesolehan. Ya, ada 5 prinsip ini. Pertama, prinsip kesolehan. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi orang yang soleh. Kenapa? Kalau punya prinsip yang soleh, insya Allah mudah-mudahan selalu yang soleh. Istilah guyonan mah, ini kan pesantren anaknya Pak Soleh. Keluarga besar Pak Soleh, ya santrinya, pengurusnya, semuanya harus menjadi orang yang soleh. Adapun ternyata prinsip kesolehan ini terpleset, ya kata Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atmi sayyi'atal hasanata tamuha. Nah, ini punya prinsip kesolehan ternyata terpleset. Nah, wa'at bi sayyi'atal hasanata tamuha, ya kita bertobatlah kepada Allah. Itu salah satu di antaranya, kita harus punya prinsip kesolehan. Yang kedua, santri harus punya prinsip kemandirian, mandiri. Jadi jangan bergantung kepada siapapun. Bahkan istilahnya jangan bergantung kepada makhluk ya. Harus banyak bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Jadi mandiri. Sekalipun dia masih anak-anak, masih biaya orang tua, tapi bisa mandiri. Mandirinya apa? Ya nyuci sendiri, beberes dan sebagainya. Tidak pemalas itu. Nah makanya harus menjadi santri yang mandiri. Yang ketiga, harus punya prinsip keteladanan. Nah prinsip keteladanan ini siapa yang kita teladani? Tentu kita umat Islam yang kita teladani, bahkan wajib diteladani adalah Rasulullah sebagai uswah. Yang kedua, para orang-orang soleh yang harus kita teladani. Para kiai, para ulama, ya orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, itu yang harus kita teladani. Kenapa? Karena kitanya meneladani orang, kita pun juga suatu saat akan diteladani. Oleh siapa? Oleh keluarga kita, istri kita, anak kita, masyarakat kita, dan sebagainya. Maka ini prinsip keteladanan yang harus diterapkan. Siapa yang harus diteladani? Maka kalau kita punya prinsip keteladanan ini, tentu keteladanan itu bukan orang yang salah. Keteladanan itu yang kita ambil adalah orang yang soleh. Yang keempat, prinsipnya prinsip kebanggaan. Bukan bangga sombong. Prinsip kebanggaan bagaimana hidup kita ini menjadi orang tua kita bangga. Orang tua kita bangga dengan keberadaan kita, keluarga kita bangga, teman kita bangga, sahabat-sahabat kita bangga. Bukan untuk sombong, bukan. Tapi bagaimana kita ini menjadi kebanggaan orang. Istilahnya ya fakhratul ummah, kebanggaan umat. Ya, anaknya Pak Mas Tuhi itu namanya fakhratul ummah, kebanggaan umat. Nah, saya mengaplikasikannya bagaimana kita menjadi orang yang dibanggakan, bukan untuk sombong, bukan. Orang tua bangga, guru bangga, teman bangga, keluarga bangga, sahabat-sahabat bangga, dan anak-anak pun juga bangga. Itu yang 4. Yang kelima, tentu prinsip kesolehan. Bukan kesolehan, keikhlasan. Kesolehan pertama. Yang kelima, kesolehan. Keikhlasan.
apapun yang kita jalani kita harus menjadi orang ikhlas. Itu ya. Jadi kita harus menjadi orang yang ikhlas. Kenapa? Karena dengan keikhlasan ini apapun yang terjadi, yang manis pun juga kita tidak bangga, tidak berfoya-foya dengan kesuksesan kalau orang ikhlas, atau tidak bersedih dengan cacian, dengan hujatan. Itu diantaranya. Kalau orang ikhlas, insya Allah tidak bangga dengan pujian dan juga tidak sedih dengan makian atau cacian. Itu diantaranya yang sering saya tulis di status itu kan, itu yang saya tulis di status itu. Orang soleh itu adalah orang yang tidak bangga dengan pujian dan tidak sedih dengan cacian atau makian. Itu diantaranya, Ustaz. Jadi 5 prinsip ini yang saya tanamkan ke santri kami: prinsip kesolehan, prinsip kemandirian, prinsip keteladanan, prinsip kebanggaan, dan prinsip keikhlasan. Nah, hadirin yang berbahagia, sekarang ini tahun 2020 ini di pesantren kami, karena tadi biar santri itu bisa ngaji dan juga bisa ngejo, maka kami mendirikannya bukan madrasah aliyah, bukan MTS yang sekarang ada di pesantren kami itu, Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu. Jadi sekolah menengah kejuruan yang tentu bagaimana caranya santri ini punya ilmu kejuruan. Apa kejuruannya? Ya macam-macam. Ada kejuruan ilmu IT, ada ilmu manajemen, ada ilmu pertanian dan lain sebagainya. Insya Allah tahun ini sudah ada santri ataupun juga murid SMK. Kenapa bukan SD, SMP atau Ibtidaiyah Sanawiyah? Ya tadi mungkin Sanawiyahnya, SMP-nya di luaran sana. Ya kami pengen mengantarkan anak-anak ini. Kenapa? Karena di masa SMK ataupun masa-masa anak usia 15-16 tahun itu dia akan menjadi pilihannya kemana hidupnya. Maka dengan ini alhamdulillah ada anak-anak yang